Dari A, data pribadi bersifat spesifik, data pribadi bersifat umum, data informasi kesehatan, biometrik, genetika, kesehatan, data anak, data keuangan, data lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Jadi bukan tidak termasuk dalam konteks penyebaran data pribadi. Yang ini juga perlu kami sikapi ya, kalau memang ini kita tidak sikapi dengan tegas bisa bahaya. Ada orang-orang yang sengaja ambil gambar foto gitu kan, dipersoalkan, maka bahkan malah bisa bermasalah. Sebelum ke Karuni ya, jangan lupa Mbak LPSK dulu ya, bentar ya. Siapa? Bu Nia, silakan. Oh, Bu Nia, silakan. Assalamualaikum, izin Bapak, saya ingin menjelaskan semuanya bahwa waktu penjemputan itu saya tanggal 28 April pukul 28 malam saya datang ke rumah Ibu Erin. Sesampainya di sana mungkin sekitar jam 9.30 saya sampai di sana. Saya datang dengan niat baik dan ingin meminta maaf untuk diselesaikan secara baik-baik. Namun Ibu Erin menyuruh satpamnya untuk mengusir kami dan kalau mau ketemu dia harus membawa pihak kepolisian. Lalu saya pun menuruti datang ke Kapolsek untuk menemani kami untuk mediasi, datang ke rumah Ibu Erin. Tapi tetap saja diusir. Dari sana itu tetap diusir. Nah pada saat di depan polisi itu terjadilah ini teriak-teriak minta tolong. Itu di depan polisi dan di depan satpam dan di depan suami saya juga pada malam itu. Nah setelah itu saya bilang, Pak, apa kita tidak bisa Pak ini secara mediasi secara baik-baik? Oh tidak bisa Bu, kita bikin LP aja ke Kapolsek. Nah saya bilang begini, Pak mohon maaf, kita buat saja Pak ininya secara kekeluargaan saja, mungkin Bapak bisa membuat secara kekeluargaan agar kita tidak melebar kemana-mana. Tapi tetap saja kata Bapak itu, ibu ini terlalu sombong dan angkuh, jadi tidak bisa. Sudah Bu, kita buat LP saja ke Kapolsek. Di atas langit masih ada langit Bu, kita pergi saja dari sini. Begitu kata Pak Kapolsek. Nah waktu itu memang dibilang Ibu Erin itu dia tidak akan menggaji dalam bulan ini. Dan ganti pun sudah saya kirim 3 kali pun dia tidak mau. Pada saat pemukulan itu saya masih sempat teleponan dan dia sempat memaki-maki saya. Dan saya bilang, jangan main tangan, jangan main tangan dong Bu, jangan main pukul. Terus dia bilang, kamu katanya, kamu tahu nggak saya siapa? Saya itu teman pejabat, teman polisi, teman pokoknya yang gitulah. Saya tidak peduli kamu teman siapa, saya bilang. Yang saya bilang kamu jangan main tangan. Dia bilang kayak gitu. Terus saya bilang, apa hak kamu main tangan terhadap pekerja saya? Karena pekerja kamu tolol, bodoh dan bego. Itu saja laporannya ke saya gitu. Dan itu saya bilang saya akan jemput pekerja saya. Maka malam itu terjadilah penjemputan. Namun dia mengatakan penjemputan itu secara paksa. Tidak ada secara paksa Pak penjemputan di dalam itu. Jadi saya menjemputnya itu atas perintah dia, saya membawa polisi dan saya lakukan. Dan kami malam itu membuat laporan ke Kapolsek. Namun pihak Kapolsek menyuruh kami untuk berangkat ke Kapolres didampingi oleh pihak Kapolsek sendiri. Dan sampai di sana disuruh buat laporan dan terjadi untuk membuat visum. Namun sampai hari ini visum itu kami tidak tahu sudah keluar apa belum. Hanya sampai itu Bapak saya menyampaikannya. Mohon izin pimpinan, Ya, pimpinan. ada sedikit tambahan terkait masalah kronologis. Nah, di sini klien kami Herawati di situ sudah bekerja selama 28 hari dari tanggal 30 Maret 2026 sampai dengan di hari kejadian itu tanggal 28 April. Nah, pada saat kejadian itu barang-barang klien kami itu masih ada di dalam pengawasan saudari Erin, termasuk handphone, KTP, identitas dan baju-bajunya. Jadi saudari Hera ini keluar dari rumah itu dengan tidak membawa apa-apa. Cukup itu. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat pimpinan Komisi 3 DPR RI dan para anggota Komisi 3 DPR RI. Dapat kami sampaikan serta para kuasa hukum dan
Bu Herawati dan Bu Yadamani. Dapat kami sampaikan bahwa pada tanggal 16 Mei hari Sabtu yang lalu para kuasa hukum dan mendampingi Bu Herawati dan Ibu Yadamani datang ke LPSK bersama dengan Bu Riga, didampingi oleh Bu Riga, menyampaikan terkait dengan kasus ini dan mengajukan permohonan perlindungan kepada LPSK. Pada saat itu disampaikan permohonan perlindungannya berkaitan dengan pemenuhan hak prosedural, perlindungan hukum, lalu kemudian rehabilitasi psikologis dan restitusi. Nah, pasca hari Sabtu, kemudian setelah kami gali, memang ada kebutuhan bagi dua pemohon tersebut, yaitu Bu Herawati dan Ibu Yadamani, untuk mendapatkan pemulihan psikologis karena mengalami sedikit trauma terkait dengan kejadian yang di rumah ibu terlapor. Nah, hari ini kami lakukan asesmen terhadap dua pemohon ini dan didapat bahwa keduanya memang mengalami trauma yang kemudian membutuhkan pemulihan yang akan mungkin dilakukan oleh LPSK. Terkait dengan permohonan tersebut, selain melakukan asesmen, kami juga masih akan berkoordinasi dengan Polres Jakarta Selatan. Nah, kami menemukan dari pemeriksaan awal yang kami lakukan, dalam informasi awal yang kami lakukan, yaitu korban mengalami kekerasan. Ini terkait dengan verbal, kemudian ada ditendang, dipukul, dicekik, dan bahkan juga dicakar. Lalu korban juga diduga diintimidasi, dicaci maki, ditahan dokumennya. Yang tadi disampaikan ada dokumen terkait dengan KTP dan lainnya, terus kemudian bahkan dilaporkan balik. Menurut informasi, laporan balik tersebut ada dua. Yang pertama, setelah tanggal 29 mereka lapor, itu adalah pencemar nama baik. Lalu yang kedua, beberapa waktu yang lalu didapatkan informasi bahwa ada laporan balik terkait dengan penyalahgunaan data pribadi ya. Nah, bagi LPSK yang satu begini Pak, bahwa memang untuk urusan perlindungan kami sudah lakukan asesmen dan investigasi. Yang kedua yang tak kalah pentingnya adalah terkait dengan ketentuan di pasal 10 Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Di ayat 1 disebutkan bahwa saksi, ahli, korban, pelapor, dan saksi pelaku tidak dapat dituntut baik secara pidana maupun perdata. Kalau ada laporan balik, maka laporan yang pertama, ya alhamdulillahnya kalau penegak hukum yang menangani kasus tersebut, kasus ini dari awal sudah sampaikan harus lapor polisi. Jadi itu yang kami juga apresiasi dengan kerja dari kepolisian setempat untuk menyarankan dan rekomendasi untuk lapor ke kepolisian pada saat itu di Polres Jakarta Selatan. Dan kemudian berkat itulah kemudian mereka ini punya salah satu jaminan hukum atau perlindungan hukum bahwa mereka tidak dapat dituntut. Nah, kalau ada tuntutan balik atau serangan balik atau laporan balik, maka laporan pertama itu harus dibuktikan dulu dalam dalam pengadilan yang kemudian diputus oleh majelis hakim yang berkekuatan tetap putusannya tersebut. Jadi ini salah satu penguat bahwa kasus ini memang kuat ya, karena pasal 10 tadi, pelaksanaan pasal 10, dan mereka dilindungi oleh Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Nah, ini rencana tindak lanjutnya kami akan koordinasi lebih lanjut dengan Polres Jakarta Selatan, termasuk untuk menyampaikan ketentuan di dalam pasal 10 Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Lalu kami juga melakukan identifikasi atau asesmen terkait dengan kebutuhan perlindungan lainnya. Demikian Pak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.